kami memiliki senjata baru yang daya hancurnya luar biasa, kata Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman kepada Perdana Menteri Uni Soviet Joseph Stalin. Stalin tampak tidak terlalu terkesan mendengar itu. Saya berharap kalian menggunakannya dengan baik untuk melawan Jepang, kata Stalin, merasa ia perlu memberikan respon atas perkataan Truman barusan. Dengan kalahnya Nazi dalam Perang Dunia Kedua, Amerika dan Uni Soviet menjadi dua negara yang paling kuat. Meskipun pada masa ini, mereka saling bekerja sama untuk memenangkan perang. Namun potensi permusuhan antara kedua negara ini di masa mendatang sangat besar. Apalagi ideologi kedua negara ini dari awal sudah sangat bertentangan. Oleh sebab itu, perkataan Truman kepada Stalin tadi bisa multitafsir. Apakah itu hanya sekedar basa-basinya Truman atau merupakan intimidasi kepada Joseph Stalin agar tidak macam-macam terhadap Amerika? Joseph Stalin yang menderita paranoia akut tentu memiliki penafsirannya sendiri. Konferensi Potsdam yang bertujuan untuk membahas pembagian teritori, reparasi, dan administrasi Eropa pasca kalahnya Jerman juga meninggalkan percikan api antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Tiga belas hari kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945, atas perintah Truman, bom atom jenis uranium yang dinamai Little Boy dijatuhkan di atas kota Hiroshima. Kemudian tanggal 9 Agustus, bom atom tipe plutonium yang bernama Fat Man dijatuhkan di atas kota Nagasaki. Stalin sangat marah begitu mendapatkan kabar pengeboman ini. Kepada seorang fisikawan Soviet bernama Igor Kurchatov, Stalin berkata, Hiroshima telah mengguncang seluruh dunia. Keseimbangan telah dihancurkan. Pada 9 Februari 1946, Joseph Stalin membuat sebuah pidato pemilu di Moskow. Isi utama pidatonya adalah mengenai bagaimana kapitalisme menghancurkan dunia. Komunisme dan kapitalisme tidak akan pernah bisa berbaur. Perang Dunia Kedua tidak terjadi tanpa disengaja, ucap Stalin. Perang itu pecah sebagai hasil yang tak terelakkan dari pembangunan ekonomi dunia, kekuatan politik, dan monopoli kapitalisme. Ia juga mengatakan bahwa mungkin perang bisa dihindari dengan cara meredistribusi bahan mentah dan pasar di antara negara-negara berdasarkan keputusan-keputusan yang seksama dan damai. Namun itu semua mustahil dengan kehadiran syarat kapitalis dalam pembangunan ekonomi dunia, lanjutnya. Sebagai kesimpulan, isi pidato Stalin tersebut adalah perang takkan bisa dihindari selama kapitalisme masih eksis. Oleh Hakim Agung Amerika William Douglas, salah satu tokoh liberal Amerika yang berpengaruh, pidato Stalin tersebut dianggap sebagai deklarasi Perang Dunia Ketiga. Pada 22 Februari 1946, diplomat Amerika Serikat di Moskow George Kennan mengirimkan hasil analisisnya terhadap Soviet ke Washington melalui telegram. Analisisnya terhadap budaya dan sejarah yang membentuk motif para pemimpin Soviet dan mempengaruhi perilaku Soviet di seluruh dunia. Pesan dari Kennan ini dikenal dengan sebutan Long Telegram dan menjadi landasan dasar atas kebijakan-kebijakan Amerika terhadap Uni Soviet selama 25 tahun mendatang. Long Telegram juga dipercaya menjadi salah satu akar terjadinya Perang Dingin.
Layaknya bocah yang mendapatkan mainan baru. Tidak akan cukup jika hanya dimainkan sekali saja. Begitupun dengan pemerintah Amerika. Tangan mereka begitu gatal ingin memainkan senjata baru yang baru dimilikinya. Akhirnya mereka mencari alasan untuk meledakkan bom atom lagi. Operation Crossroads adalah codename untuk rencana uji coba 2 bom atom yang akan dilakukan di Pulau Bikini Atoll di Kepulauan Marshall pada Juli 1946. Operation Crossroads menggunakan 2 bom plutonium sejenis Fat Man. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk melihat apa yang terjadi terhadap kapal perang jika terkena ledakan bom atom. Mereka menggunakan 95 kapal perang Jepang dan Jerman hasil sitaan Perang Dunia Kedua. Banyak pihak yang menentang rencana uji coba ini, terutama para ilmuwan ex-Manhattan Project. Mereka menuntut agar Operation Crossroads dibatalkan dengan alasan tidak perlu melakukan uji coba lebih jauh terhadap bom atom, dan uji coba tersebut dapat membahayakan lingkungan. Karena saat uji coba Trinity, mereka menemukan bahwa air di sekitar ledakan menjadi sangat terkontaminasi oleh radioaktif. Sang bapak dari bom atom, J. Robert Oppenheimer, juga menolak undangan untuk menghadiri uji coba tersebut. Ia menulis surat kepada Presiden Truman yang berisi keberatannya atas uji coba tersebut. Ia mengatakan apapun data yang ingin didapatkan dari tes tersebut dapat didapatkan juga dengan lebih akurat dan lebih murah di dalam laboratorium. Tapi saat ini, mereka hanyalah relik Perang Dunia Kedua. Di masa ini, suara para ilmuwan sudah tidak terlalu terdengar. Mereka bahkan mengundang pers untuk melaporkan tes tersebut kepada dunia. Dalam masa persiapan saja, mereka sudah menghancurkan terumbu karang di Bikini Lagoon menggunakan 100 ton dinamit untuk membuat ruang bagi kapal-kapal perang yang menjadi subjek dari tes. Pada 1 Juli 1946, pukul 9 pagi waktu setempat, tes pertama dengan kode Able dilakukan. Bom atom yang bernama Gilda dijatuhkan dari pesawat B-29 Superfortress. 2 kapal segera tenggelam, 2 lainnya tenggelam dalam hitungan jam. 1 kapal destroyer tenggelam di hari berikutnya, dan 14 mengalami kerusakan parah. ...57 marmot, 109 tikus, 146 babi, 176 kambing, dan 3.030 tikus putih ditempatkan di 22 kapal target. 35% mati akibat ledakan langsung, ledakan udara, dan radiasi. Lalu pada 25 Juli 1946, mereka melakukan tes kedua dengan kode Baker, menggunakan bom bernama Helen of Bikini. Kali ini bom diledakkan di kedalaman 27 meter dari permukaan laut. 1 kapal amfibi hilang tanpa jejak. Dipercaya bahwa kapal tersebut menguap akibat bola api. 10 kapal lainnya tenggelam. Semua kapal dalam radius 1 km mengalami kerusakan yang berat. Kali ini mereka hanya menggunakan babi dan tikus. Semua babi dan sebagian besar tikus dilaporkan tewas. Makhluk laut di area tersebut terpapar radioaktif. Tidak hanya itu, sebuah survei yang dilakukan pada tahun 1992 menemukan bahwa 31,3% dari 40.000 veteran yang terlibat dalam Operation Crossroads tidak berumur panjang. Sebagian besar meninggal akibat kanker dan leukemia. Namun tidak bisa dipastikan apakah hal tersebut berhubungan dengan paparan radiasi. Tes yang sangat merugikan tersebut
membuktikan seberapa serius Amerika dalam menghadapi kemungkinan perang nuklir. Apalagi diketahui Uni Soviet juga sedang mengembangkan bom serupa dan memiliki mata-mata yang dikirim untuk mendapatkan informasi mengenai pembuatan bom atom. Gesekan antara Amerika dan Soviet semakin terasa setelah Presiden Truman yang secara terang-terangan menyatakan akan membantu seluruh negara demokrasi untuk melawan komunisme. Dalam pidatonya pada 12 Maret 1947, Truman meminta kepada Kongres untuk membantu Yunani yang baru saja kehilangan bantuan dari British dalam perang sipil melawan komunisme. Truman juga meminta Kongres untuk memberikan bantuan kepada Turki, mengingat Turki juga bergantung pada bantuan British. Tidak tanggung-tanggung, Truman meminta 400 juta US dollar demi membantu Yunani dan Turki, serta mengirim warga sipil, personil militer, dan perlengkapan ke sana. Diikuti dengan Marshall Plan, di mana Amerika mengucurkan dana sebesar 13,3 miliar US dollar atau setara dengan 173 miliar US dollar di tahun 2023 untuk membantu pembangunan ekonomi dan menahan penyebaran komunisme di Eropa Barat. Melalui juru bicara Andrei Vyshynski, Soviet merespon bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika itu melanggar prinsip PBB. Andrei mengatakan bahwa mereka khawatir kalau kelak itu akan dijadikan senjata politik. Dengan mengimplementasikan Marshall Plan, itu berarti menempatkan ekonomi dan politik di negara-negara Eropa di bawah kendali Amerika Serikat, terangnya. Perseteruan antara Amerika dan Soviet di tingkat internasional semakin memanas. Di mana ada komunisme, di situ ada campur tangan Amerika. Komitmen pemerintahan Truman dalam membasmi komunisme memang tidak main-main. Di sisi lain, Joseph Stalin juga bukan tipe orang yang akan tinggal diam jika disenggol. Suportnya bagi partai komunis di seluruh dunia tak perlu dipertanyakan lagi. Jerman Timur, Cekoslowakia, China, dan Korea jatuh di bawah kendali komunis. Kini komunisme menjadi musuh yang lebih menakutkan daripada Nazi. Terlebih lagi pada tanggal 29 Agustus 1949. Secara mengejutkan, Uni Soviet sukses melakukan uji coba bom atom buatannya sendiri. Kini, pertarungan menjadi lebih imbang. I feel impelled to speak today in a language that, in a sense, is new. One which I, who have spent so much of my life in the military profession, would have preferred never to use. That new language is the language of atomic warfare.
Kami memiliki senjata baru yang daya hancurnya luar biasa, kata Truman dengan santai kepada Stalin. Stalin terlihat tidak tertarik. Sekedar basa-basi, ia menjawab, "Senang mendengarnya. Saya harap kalian menggunakannya dengan baik untuk melawan Jepang." Joseph Stalin memang seorang master of poker face. Berpura-pura lugu, padahal cerdiknya bukan main. Pada kenyataannya, Stalin sudah mengetahui mengenai The Manhattan Project jauh sebelum Truman. Stalin sudah mendapatkan laporan sejak tahun 1941 dari mata-mata Soviet yang menyusup ke Manhattan Project. Sedangkan Truman baru mengetahuinya sekitar bulan April 1945. Bahkan pada tahun 1942, Soviet sudah memulai proyek bom atomnya sendiri. Adalah Klaus Fuchs yang dipercaya sebagai mata-mata yang paling banyak membocorkan informasi rahasia penting mengenai Manhattan Project kepada Soviet. Tanpa andil dari Fuchs, Soviet diperkirakan baru bisa membuat bom atomnya sendiri paling tidak 6 bulan sampai 2 tahun lebih lambat. Terlahir dengan nama lengkap Klaus Emil Julius Fuchs pada 29 Desember 1911. Dia adalah seorang fisikawan teoretikal asal Jerman. Juga merupakan anggota dari Partai Komunis Jerman. Fuchs kabur ke British setelah insiden Reichstag Fire di tahun 1933. Ia mendapatkan gelar PhD-nya di Universitas Bristol dan gelar DSc di Universitas Edinburgh. Ia juga bekerja sebagai asistennya Max Born. Siapa itu Max Born? Max Born adalah fisikawan dan matematikawan kebangsaan Jerman British yang berjasa dalam pengembangan mekanika kuantum. Beliau adalah seorang guru besar. Hampir semua ilmuwan yang terlibat dalam pengembangan bom atom itu adalah mantan muridnya. Sebut saja Robert Oppenheimer, Maria Geopard Mayer, Friedrich Hahn, Max Delbrück. Mereka mendapatkan gelar PhD di bawah bimbingan Max Born. Sedangkan Werner Heisenberg, Edward Teller, dan Enrico Fermi adalah mantan asistennya Born. Kita kembali lagi ke Fuchs. Pada tahun 1941, berkat bantuan dari Born, Fuchs bisa bekerja kepada Rudolf Peierls dalam proyek Tube Alloys. Itu adalah proyek pengembangan bom atom milik British. Fuchs mulai mengirim informasi ke Soviet melalui Ursula Kuczynski. Dalam hal ini, ia dikenal dengan codename Sonya. Sedangkan codename-nya Fuchs adalah Res. Namun pada tahun 1944, diubah menjadi Charles. Ursula juga seorang komunis Jerman, seorang mayor militer intelijen Soviet di bawah jaringan mata-mata Richard Sorge. Singkatnya, berkat koneksi jaringan mata-mata ini, di tahun 1944, Fuchs berhasil mendapatkan posisi di laboratorium Los Alamos yang merupakan fasilitas utama dari Manhattan Project. Ia bekerja di divisi fisika teoretikal yang dipimpin oleh Hans Bethe. Ini adalah divisi yang sangat penting karena fokus utama dari divisi ini adalah memecahkan persoalan ledakan inti plutonium. Hans Bethe mengakui kemampuan Fuchs, salah satu orang yang paling berharga di divisiku dan seorang fisikawan teoretikal terbaik yang pernah kami miliki, kata Bethe. Karena mendapatkan kepercayaan luar biasa dari bos, Fuchs bisa leluasa berhubungan dengan rekan mata-mata tanpa dicurigai. Ia juga menghadiri uji coba Trinity di tahun 1945, serta membantu persiapan Operation Crossroad di tahun 1946. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 1949, Amerika terkejut dengan keberhasilan Soviet dalam uji coba perangkat nuklir pertamanya yang diberi nama First Lightning.
Namun oleh Amerika, bom itu diberi nama Joe Pertama, mengacu pada panggilan akrab warga Amerika kepada Stalin, yaitu Paman Joe. Berdasarkan perkiraan ilmuwan Amerika, dengan pengetahuan Soviet saat itu, harusnya mereka baru bisa membuat bom atom setidaknya 6 bulan sampai 2 tahun ke depan. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada musuh di dalam selimut. Hal ini langsung diselidiki oleh Venona Project. Itu adalah program counterintelligence Amerika Serikat yang sudah beroperasi sejak Perang Dunia Kedua. Tidak sampai 1 bulan, Venona Project berhasil mendeteksi pembelotan Fudge dan juga 2 orang diplomat British yang menjadi double agent untuk Soviet. Mereka adalah Donald Maclean dan Guy Burgess yang tergabung dalam jaringan spionage Cambridge Five. Tapi semua sudah terlambat. Proyek bom atom Soviet kini telah memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat senjata pemusnah massal tersebut. Lebih dari 100.000 pasukan Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Il-sung menerobos perbatasan ke wilayah Korea Selatan. Pasukan ini terbagi menjadi 2 regu dengan kekuatan 50.000 personil pada masing-masing regu. Regu pertama menelusuri Sungai Injin menuju Seoul. Sedangkan regu kedua menyerang di berbagai titik. Ini menandakan dimulainya Perang Korea yang membuat negara terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan untuk selamanya. Setidaknya sampai di hari video ini dibuat, belum ada tanda-tanda bahwa mereka akan bersatu kembali. Bagi yang penasaran kenapa Perang Korea terjadi, nih Mimin ceritain ya latar belakangnya. Sejak tahun 1910, kerajaan Korea telah dijajah oleh pasukan Kekaisaran Jepang hingga 35 tahun ke depan. Ketika Jepang menyerah dalam Perang Pasifik, Amerika dan Soviet sepakat untuk membagi negara tersebut menjadi 2 bagian, seperti yang mereka lakukan pada Jerman, menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Wilayah utara menjadi wilayah kekuasaan Uni Soviet. Mereka membantu penduduk Korea di sana membentuk pemerintahan komunis, Republik Demokrasi Rakyat Korea yang dipimpin oleh Kim Il-sung. Sedangkan Amerika menguasai zona selatan dan mereka mengawasi pemilu di sana sehingga menciptakan pemerintahan demokrasi. Republik Korea di bawah kepemimpinan Syngman Rhee. Berbeda dengan Jerman, di masa ini baik Korea Utara maupun Korea Selatan masih melihat Korea secara utuh. Oleh karena itu, masing-masing pemerintahan mengklaim bahwa merekalah pemerintahan yang sah bagi seluruh rakyat Korea. Lelah dengan berbagai upaya negosiasi yang tidak membuahkan hasil, akhirnya pada tahun 1949, Kim mengunjungi Kremlin, meminta izin dan dukungan dari Stalin untuk menginvasi Korea Selatan. Namun Stalin menolak karena tentaranya saat ini sedang terlibat dalam perang sipil di China. 3 hari setelah Soviet sukses melakukan uji coba bom atom pertamanya, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1949, China jatuh ke dalam kendali komunis di bawah pemerintahan Mao Zedong. Lalu pada April 1950, Kim meminta izin lagi kepada Stalin yang sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan Perang Korea karena ia menganggap Amerika tidak memiliki kepentingan di sana. Namun ia tetap memberikan izin kepada Kim untuk menyerang Korea Selatan
asalkan Mao Zedong setuju untuk mengirim pasukan. Stalin juga memperjelas bahwa Soviet tidak akan terlibat secara terbuka dalam pertempuran. Lalu Kim mengunjungi Mao pada Mei 1950 dan Mao setuju. Dan dengan begitu terjadilah Perang Korea. Amerika turun tangan membantu Korea Selatan menciptakan perang proksi antara Uni Soviet dan Amerika. Tidak pernah ada perjanjian perdamaian final yang ditandatangani untuk mengakhiri Perang Korea tersebut. Namun pada tahun 1953, kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata. Mungkin di lain waktu kita akan membahas lebih detail soal Perang Korea ini. Untuk sekarang, kita fokus dulu ya sama Perang Dingin, oke? ...1 November 1952, di Pulau Elysulep di Kepulauan Marshall, pukul 7.15 pagi waktu setempat. Amerika melakukan uji coba perangkat termonuklir pertamanya yang lebih dikenal dengan bom hidrogen. Dengan nama sandi Ivy Mike, perangkat tersebut diledakkan dari jarak jauh sekitar 30 mil. Menghasilkan bola api selebar 3 mil dan ketinggian mencapai 120.000 kaki. Awan jamur selebar 100 mil, 700 kali lebih besar dari Little Boy. Elysulep menguap, meninggalkan kawah selebar 1 mil dengan kedalaman 160 kaki. Dibalas oleh Soviet pada 30 Oktober 1961. Soviet menguji RDS-220, bom hidrogen berkekuatan 100 megaton. Namun dalam pengujian ini, mereka menurunkan kapasitasnya hingga 50%. Oleh Soviet, bom ini dikenal dengan nama Big Ivan. Sedangkan di Amerika lebih dikenal dengan sebutan Tsar Bomba. Bom ini dijatuhkan dari ketinggian 34.000 kaki di atas Myitkyina Bay, Pulau Novaya Zemlya. Dan meledak pada ketinggian 13.000 kaki. Namun bola apinya masih mencapai daratan. Kilatan cahaya masih terlihat dari kejauhan lebih dari 600 mil. Dan ketinggian awan jamur yang dihasilkan mencapai 210.000 kaki. Hampir 2 kali lipat dari Ivy Mike. Ini adalah senjata nuklir terbesar yang pernah dibuat. Seolah-olah Little Boy dan Fat Man masih tidak cukup menakutkan bagi kedua negara ini. Mereka ingin yang lebih besar dan lebih besar lagi. Seberapa banyak orang yang ingin mereka bunuh? Seberapa besar keinginan mereka untuk menggunakannya? Dan apakah mereka memiliki hati sedingin Harry S. Truman yang sanggup menahan beban moral setelah menggunakan bom tersebut? Joseph Stalin meninggal pada 5 Maret 1953. Georgy Malenkov mendapatkan kepercayaan untuk memimpin Uni Soviet pada tanggal 6 Maret. Ia mengundurkan diri dari partai pada 14 Maret 1953. Dan kursi ketua partai diserahkan kepada Nikita Khrushchev. Sehari sebelumnya,
Badan Intel Rahasia Soviet resmi berganti nama menjadi Komite Keamanan Negara atau KGB. Dengan kematian Joseph Stalin, suasana Perang Dingin ikut berubah. Politbiro Soviet melarang pemberian seluruh kekuasaan kepada satu orang. Kepemimpinan dijalankan secara kolektif oleh Georgy Malenkov sebagai Perdana Menteri Uni Soviet, Vyacheslav Molotov sebagai Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Lavrentiy Beria sebagai Wakil Pertama Perdana Menteri Uni Soviet, Nikolai Bulganin sebagai Menteri Pertahanan, dan Nikita Khrushchev sebagai Sekretaris Pertama Partai Komunis Uni Soviet. Dari kepemimpinan kolektif ini, lebih tepatnya dari Nikita Khrushchev, lahir dua program reformasi, yaitu destalinisasi yang bertujuan untuk menghapus kebijakan-kebijakan Stalin yang dianggap tidak baik, terutama menghapus sistem kerja paksa dan pembebasan tahanan di Gulag. Yang kedua adalah koeksistensi damai yang menyuruhkan untuk hidup berdampingan secara damai antara komunisme dan kapitalisme. Ini membawa suasana baru dalam konflik internasional. Peluang untuk mengakhiri perang telah terbuka lebar. Di Barat juga terjadi perubahan. Winston Churchill terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Inggris pada tahun 1951. Ia sangat antusias mendukung kebijakan baru Uni Soviet tersebut. Ia mendesak agar diadakan pertemuan antara para pemimpin untuk mengakhiri perang. Namun di Amerika Serikat, tawaran ini tidak menggiurkan. Terpilihnya Dwight D. Eisenhower mencerminkan sikap yang semakin mengeras. Tujuan utama pemerintahan Eisenhower memang untuk memerangi penyebaran komunisme. Perang Korea sendiri membuatnya cukup dendam kepada komunis karena perang tersebut menewaskan lebih dari 32.000 jiwa orang Amerika. Kemarahan Amerika tercermin dalam kebijakan Menteri Luar Negeri John Foster Dulles yang menyerukan pembasmian komunisme dan pembalasan besar-besaran terhadap Uni Soviet. Pada konferensi Geneva yang dihadiri oleh 4 pihak sekutu pada Juli 1955 juga tidak membuahkan hasil.
pada tahun 1956, Khrushchev semakin menegaskan sikapnya dengan memperpanjang destalinisasi dengan mengutuk aturan Stalin dalam pidato rahasianya dalam pertemuan Partai Komunis Uni Soviet. Dan pada tahun 1958, Nikita Khrushchev menjadi pemimpin tunggal bagi Uni Soviet. Pertemuan antara Khrushchev dengan Eisenhower di Camp David pada September 1959 mengangkat kembali harapan untuk capai perdamaian. Kedua kepala negara ini berdiskusi mengenai konflik yang berkepanjangan ini. Mereka saling bertukar pandangan masing-masing. Laporan pertemuan tersebut menyatakan bahwa keduanya sepakat diskusi tersebut bermanfaat dalam memperjelas posisi masing-masing mengenai sejumlah topik. Mereka berharap pertukaran pandangan ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai motif dan posisi masing-masing pihak sehingga dapat mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Tidak ada perjanjian-perjanjian khusus yang dibuat dalam pertemuan ini. Namun kedua pemimpin memutuskan untuk mengadakan pertemuan serupa lagi dalam waktu dekat. Bahkan Eisenhower berniat untuk mengunjungi Soviet di tahun depan. Itu memberikan harapan besar untuk berdamai. Namun harapan itu tidak berlangsung lama. Pada bulan Mei 1960, Soviet menembak jatuh pesawat mata-mata U-2 milik Amerika di atas wilayah Rusia dan menangkap pilotnya. Pemerintahan Eisenhower memperburuk situasi dengan menyangkal mengetahui penerbangan spionasi tersebut. Eisenhower juga meninggalkan rencana invasi Teluk Babi untuk dieksekusi oleh Presiden baru Amerika Serikat, yaitu John F. Kennedy. Kandas sudah semua upaya untuk mencapai perdamaian, termasuk rencana kunjungan Eisenhower. Krisis Berlin di tahun 1961 menandakan kembalinya Perang Dingin. Perlombaan mengembangkan teknologi mutakhir antara kedua negara adik kuasa memasuki babak baru. Selain saling adu kekuatan bom, mereka juga berlomba membuat roket yang mampu meluncurkan objek keluar angkasa. Ini tidak hanya merupakan pencapaian teknologi mutakhir, tetapi juga merupakan ancaman. Karena teknologi roket yang mampu menembus angkasa juga mampu menerbangkan senjata nuklir ke negara lain. Pada 4 Oktober 1957, Soviet sukses meluncurkan Sputnik, satelit buatan pertama di dunia. Ini menjadikan Soviet sebagai pionir. Mereka mempermalukan Amerika dengan transmisi sinyal beep dari Sputnik ke saluran AM di Amerika. Bahkan pada 3 November 1957, Soviet sukses meluncurkan Sputnik 2 meskipun mengorbankan Laika. Amerika baru mampu menerbangkan satelit pertama mereka, Explorer 1, pada 31 Januari 1958. Lalu kedua negara ini mulai berlomba menuju ke bulan. Pasca Perang Dunia Kedua, Jerman terpecah menjadi dua bagian, yaitu Republik Federal Jerman atau lebih dikenal dengan Jerman Barat dan Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur. Dengan pembagian, Jerman Barat dikendalikan oleh Sekutu, sedangkan Jerman Timur dikendalikan oleh Uni Soviet.
Untuk kota Berlin, meskipun terletak di wilayah timur, namun karena Berlin merupakan ibu kota, kendalinya juga terbagi antara kekuatan sekutu dan Soviet. Dengan setengah proporsinya adalah milik Uni Soviet yang disebut Berlin Timur. Sedangkan Berlin Barat dikendalikan oleh Amerika, Inggris, dan Prancis. Karena tidak ingin hidup dalam ideologi komunis, sekitar 2,5 juta penduduk Berlin Timur secara bertahap bermigrasi ke Berlin Barat, mencoba kabur dari sistem Soviet yang tak kenal ampun. Ini membuat pemerintahan Partai Komunis Jerman Timur kesusahan. Kesal dengan hal ini, pemimpin Jerman Timur, Walter Ulbricht, memerintahkan penutupan perbatasan pada tanggal 12 Agustus 1961. Dan pada pagi keesokan harinya, Berlin Barat telah sepenuhnya dikelilingi oleh tembok sementara yang dijaga ketat oleh tentara. Dalam beberapa hari ke depan, tembok itu secara bertahap berganti jadi tembok semen yang dikenal dengan nama Tembok Berlin. Bayangin deh, kamu tinggal di Berlin Timur, terus tanggal 12 Agustus kamu ngapelin pacarmu di Berlin Barat dan nginep di sana. Besok paginya pas kamu bangun, kamu mendapati dirimu terjebak di Berlin Barat, gak bisa pulang ke rumah selama 30 tahun. Auto nikah deh kamu. Hehehe. Tembok Berlin terus dimodifikasi, dijaga ketat, diperpanjang, dan sistem kendalinya disempurnakan. Tidak ada yang bisa keluar masuk tanpa terdeteksi. Tembok ini membelah kota Berlin, memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur sepanjang 43,1 km. Ditambah 111,9 km yang memisahkan Berlin Barat seutuhnya dari dunia luar. Ratusan orang yang mencoba kabur ditembak mati. Setiap orang yang ingin keluar masuk melalui perbatasan ini akan diperiksa dengan ketat, termasuk perwakilan dari Aliansi Barat. Hal ini hampir memicu konflik langsung antara Amerika Serikat dengan Soviet. Karena dalam perjanjian pihak sekutu seharusnya berhak menyeberangi setiap perbatasan di Berlin. Amerika menilai Soviet telah melanggar perjanjian tersebut. Tank-tank Amerika Serikat dan Soviet telah berhadapan satu sama lain di perbatasan Friedrichstraße. Selama 16 jam, mereka standby hanya dalam hitungan meter antara satu sama lain. Tinggal menunggu komando dari atasan, maka mereka akan saling membunuh. Orang-orang yang hidup di masa ini ketar-ketir. Mereka khawatir bahwa kejadian ini dapat menjadi awal dari perang nuklir. Beruntung, inisiatif Presiden JFK untuk melakukan diplomasi dengan Khrushchev membuahkan hasil. Keesokan harinya, kedua belah pihak menarik mundur tank mereka. Dan Khrushchev juga mengkonfirmasi status 4 kekuatan di seluruh Berlin. Berkat diplomasi tersebut, dunia terhindar dari kehancuran. Orang-orang bisa bernafas lega setidaknya untuk 1 tahun ke depan. Karena sebuah kejadian besar yang hampir membawa dunia ke ambang kehancuran telah menunggu.
Kenapa dilakukan secara rahasia? Seolah-olah kita tidak memiliki hak untuk melakukan itu, kata Fidel Castro kepada Nikita Khrushchev. Castro ingin Khrushchev mengumumkan pengiriman misil ke Kuba kepada publik. Pada awal tahun 1959, Fidel Castro dan gerakan 26 Julinya berhasil menguasai Kuba. Di bawah kekuasaannya, Kuba dirombak habis-habisan. Dari negara boneka Amerika menjadi musuh utama bagi Amerika. Banyak perusahaan asal Amerika yang ada di Kuba dinasionalisasikan oleh Castro. Kemudian, Amerika memberlakukan embargo ekonomi terhadap Kuba. Apalagi Castro sangat dekat dengan komunisme. Teman seperjuangannya, Che Guevara, adalah seorang komunis sejati. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dari pengalaman hampir mati sampai mencicipi kemenangan mereka lalui bersama. Di tahun-tahun awal pemerintahan Castro, keamanan Kuba sangatlah rentan. Rakyat terpecah, ekonomi memburuk, dan serangan demi serangan datang silih berganti dari pasukan anti Castro yang didukung oleh CIA tanpa kenal lelah terus melakukan gerakan. Dan Amerika juga berkali-kali mencoba untuk membunuh Castro bersaudara dan Che Guevara. Pertanyaannya adalah, kenapa Amerika begitu terobsesi dengan Castro? Sebelumnya, Kuba merupakan salah satu tempat favorit bagi orang kaya Amerika untuk berwisata dan berbisnis tentunya. Setelah Castro berkuasa, hal itu sudah tidak bisa mereka lakukan lagi. Jadi, bukan tanpa alasan Amerika menginvasi Kuba. Plot demi plot, invasi demi invasi yang bertujuan untuk menghapus keberadaan Fidel Castro terus digencarkan oleh mereka, seperti invasi Teluk Babi dan Operasi Mongoose. Oleh karena itu, bukan tanpa alasan pula Castro merapat ke Uni Soviet untuk meminta perlindungan. Harapan Castro terhadap Khrushchev adalah agar Soviet bisa memberikan bantuan militer atau mungkin membuat aliansi, atau minimal sebuah proklamasi dari Khrushchev. Namun Castro tidak pernah mengharapkan bantuan berupa rudal nuklir. Itu adalah idenya Nikita Khrushchev. Bagi Khrushchev, invasi Amerika ke Kuba dapat merugikan komunis, khususnya di Amerika Latin. Lokasi Kuba sangat strategis untuk keperluan taktikal, mengingat konflik masih berlangsung. Maka dari itu, ia ingin mempertahankan Kuba sekuat tenaganya. Khrushchev ingin menghadapi Amerika dengan lebih dari sekedar kata-kata. Jawaban yang paling logis adalah dengan misil nuklir, kata Khrushchev. Pembicaraan mereka terjadi pada Mei 1962. Dengan sekuat tenaga, Castro menolak untuk menerima rudal dari Khrushchev tersebut. Ketika Castro dan saya membicarakan masalah itu, kami berdebat dan berdebat. Perdebatan kami bahkan sangat sengit. Tapi pada akhirnya, Fidel setuju dengan saya, kata Khrushchev dalam memoarnya. Dengan agak enggan, Castro menerima rudal-rudal Soviet. Ia meminta agar Khrushchev mempublikasikan pengiriman rudal tersebut. Secara hukum internasional pada masa itu, Uni Soviet memiliki segala hak untuk mengirim rudal mereka ke negara lain. Dan Kuba juga memiliki segala haknya untuk menerima rudal dari negara lain. Amerika sendiri sudah melakukan itu sejak tahun 1959 dengan memasang pangkalan rudal Jupiter di Italia dan Turki. Semua rudal diarahkan ke teritori Soviet. Namun Khrushchev tetap memilih pengiriman dilakukan secara rahasia. Dan pada bulan Juli, rudal tersebut telah tiba di Kuba bersama dengan 43.000 tentara yang mengenakan pakaian sipil. Ngomong-ngomong, pada masa ini senjata atom sudah tidak memerlukan pesawat lagi untuk membawanya ke sasaran. Kini senjata tersebut telah berbentuk rudal. Tinggal disetting titiknya, maka misil tersebut akan terbang tepat ke sasaran.
Pada hari Selasa, 16 Oktober 1962, pukul 9 pagi, JFK memanggil adiknya, Bobby Kennedy, ke Gedung Putih. Ia mengatakan bahwa ada masalah serius. Bobby bergegas menuju ke sana. Sesampainya di kantor presiden, ia diberitahu oleh kakaknya bahwa pesawat pengintai U-2 mereka baru saja menyelesaikan misi fotografi mereka. Dan Intel juga sangat yakin bahwa Rusia telah menempatkan rudal dan senjata atom di Kuba. Pada pukul 11.45 di hari yang sama, di dalam ruang kabinet, CIA menunjukkan foto yang diambil oleh pesawat U-2 tersebut kepada para petinggi pemerintahan termasuk JFK dan Bobby. Beberapa ahli juga didatangkan. Mereka berkata, jika diperhatikan dengan seksama, dapat terlihat bahwa ada pangkalan rudal yang sedang dibangun di sebuah lapangan dekat San Cristobal. Semua hadirin sangat terkejut. Mereka tidak menyangka dan tidak mengantisipasi bahwa Soviet akan melakukan hal tersebut. Nikita Khrushchev telah mengelabui mereka sepenuhnya. JFK sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu. Namun, ini bukan masalah sepele. Sedikit kesalahan saja bisa memicu perang nuklir. Setiap tindakan harus diputuskan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, Komite Eksekutif Dewan Keamanan Nasional atau EXCOM dibentuk. Menteri Luar Negeri Dean Rusk, Menteri Pertahanan Robert McNamara, Direktur CIA John McCone, dan beberapa petinggi lainnya yang tergabung dalam EXCOM tak henti-henti melakukan pertemuan. Mereka bertemu, berdiskusi, berdebat dengan sangat sengit selama masa krusial. Muncul dua pilihan yang direkomendasikan kepada JFK. Yang pertama adalah melakukan serangan udara ke pangkalan rudal di Kuba. Namun itu juga berarti menutup semua kemungkinan perdamaian dan memastikan terjadinya perang nuklir skala besar. JFK jelas tidak menginginkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, pilihan kedua terdengar lebih menyenangkan, yaitu melakukan blokade laut. Mengkarantina Kuba agar Soviet tidak bisa mengirim lebih banyak rudal lagi. McNamara berargumen kalau cara ini yang terbaik. Tekanan yang dihasilkan masih terbatas, dan yang paling penting, kendali masih dalam genggaman. Dengan begini akan membuka peluang untuk melakukan diplomasi dengan Khrushchev. Kedengarannya cara ini lebih masuk dengan gayanya JFK. Mereka yang mendukung serangan udara berargumen bahwa blokade itu tindakan yang sia-sia. Toh rudalnya juga sudah di Kuba. Daripada konfrontasi langsung dengan Soviet dengan menghentikan kapal-kapal mereka di laut, lebih baik pusatkan fokus pada Kuba dan Castro. Dan argumen mereka yang paling sulit disangkal adalah aksi blokade tersebut juga bisa dilakukan oleh Soviet di Berlin. Jika JFK menuntut agar Soviet menarik rudal mereka dari Kuba, Khrushchev pasti akan menuntut agar Amerika juga menarik rudal mereka dari negara-negara di sekitar Uni Soviet. Rabu 17 Oktober 1962. Setelah mencermati ulang foto itu dengan lebih teliti, dapat terlihat bahwa ada beberapa instalasi lainnya. Terlihat paling tidak terdapat 16-32 rudal balistik jarak menengah. Diperkirakan mereka hanya butuh waktu kurang dari 1 minggu untuk menyelesaikan semua persiapan dan mengoperasikan rudal tersebut. Dengan jarak jangkauan mencapai 12.000 mil, rudal tersebut hanya butuh waktu hitungan menit saja untuk mencapai kota Florida, New York, dan bahkan Washington DC. Jutaan nyawa menjadi taruhan di sini. Pada sore hari, diplomat Uni Soviet, Andrei Gromyko, mengunjungi JFK. Itu adalah agenda yang sudah dibuat jauh sebelum penemuan rudal tersebut. JFK merasa akan sangat janggal kalau ia membatalkan janji temu tersebut secara tiba-tiba. Jadi akhirnya mereka bertemu. JFK masih mempertimbangkan apakah ia harus membahas masalah rudal ini dengan Gromyko atau tidak. Karena memang Soviet belum menyadari kalau Amerika telah mengetahui hal itu.
Sesampainya di kantor JFK di Gedung Putih, Gromyko memulai pembicaraan dengan mengatakan bahwa Amerika seharusnya berhenti mengganggu Kuba. Kuba sama seperti Soviet, hanya menginginkan kedamaian. Gromyko berharap ia dapat mewakili Khrushchev untuk melonggarkan ketegangan antara Amerika dan Uni Soviet. JFK membalas bahwa bukan Amerika yang memperburuk situasi, tetapi Uni Soviet. Suplai senjata Soviet ke Kuba untuk menggulingkan Fulgencio Batista berdampak besar terhadap rakyat Amerika. JFK mengatakan bahwa ia sudah mengambil sikap publik bahwa tidak ada tindakan yang perlu Amerika lakukan untuk Kuba. Tetapi Soviet membuat situasi menjadi semakin berbahaya. Gromyko mengatakan bahwa Amerika tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Kamis 18 Oktober 1962, Jenderal Curtis LeMay berargumen hebat dengan JFK. Ia ngotot bahwa serangan militer adalah satu-satunya solusi untuk masalah ini. JFK merespon dengan sebuah pertanyaan. Dan kira-kira respon apa yang akan Rusia ambil? Tanya JFK. Ia melanjutkan, setelah semua statement dari mereka, akankah mereka membiarkan kita mengambil misil mereka, membunuh banyak orang Rusia, dan tidak melakukan apa-apa? Jika mereka tidak melakukan apa-apa di Kuba, mereka pasti akan melakukan sesuatu di Berlin. Pelan tapi pasti, waktu terus berjalan, dan Amerika masih belum bisa sepakat satu sama lain. Mantan Sekretaris Negara, Dean Acheson, bergabung dalam meeting. Ia mendorong JFK untuk melakukan serangan udara. Ia mengatakan Presiden Amerika memikul tanggung jawab atas keselamatan rakyat Amerika dan seluruh negara bebas, dan sudah merupakan kewajibannya untuk mengambil tindakan yang bisa menjaga keamanan tersebut, dan itu berarti menghancurkan rudal-rudal. Perang memang belum terjadi. Namun bagi JFK, perang telah dimulai di ruangan kecil yang disebut ruang kabinet. Seolah-olah selain Bobby dan McNamara, semua orang di sekeliling berusaha menyerang JFK. Dengan tekanan sekencang itu, JFK terus berusaha menjaga kewarasannya, tidak mau gegabah mengambil keputusan. Selama seminggu penuh, kelompok orang ini terus berdebat sengit. Kadang setuju satu sama lain dan lebih sering tidak. Setiap individu yang terlibat dalam perdebatan sengit tanpa tidur tersebut mulai menunjukkan sisi manusiawinya. Mereka menjadi tidak sabaran dan cepat naik darah. Pada titik ini, jabatan sudah tidak berlaku lagi. Semuanya setara untuk mengemukakan pendapat. Perdebatan yang tak kunjung menemui titik temu tersebut masih terus berlanjut hingga hari Sabtu. Nasib dunia sekarang bergantung pada satu orang. Pada sore harinya, JFK akhirnya membuat keputusan. Ia memilih untuk melakukan blokade, mempertaruhkan perasaan para penasehatnya demi mendapatkan perhatian Nikita Khrushchev.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Hari Senin, 22 Oktober 1962, jutaan pasang mata terpaku menyaksikan tayangan televisi di mana JFK sedang mengumumkan ancaman yang datang dari Kuba serta tindakan yang akan Amerika ambil. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka sedang berada dalam krisis yang serius. 180 kapal perang telah diberangkatkan ke perairan Karibia. Angkatan Udara juga sudah waspada sepenuhnya in case skenario terburuk terjadi. Pesawat B-52 yang terisi penuh dengan senjata atom telah mendapatkan perintah. Begitu satu bom mencapai daratan, maka yang lainnya akan menyusul dari udara. JFK juga menulis surat kepada Khrushchev, memberitahu bahwa blokade tersebut dilakukan sesuai dengan voting dari Organisasi Amerika Serikat, dan memperjelas bahwa Amerika tidak berniat untuk menembaki kapal-kapal Soviet asalkan mereka ditarik mundur ke Rusia. Khrushchev menghargai keputusan JFK untuk tidak mengambil keputusan agresif atau menginvasi Kuba. Tujuan menaruh rudal di Kuba memang untuk mengantisipasi invasi Amerika. Jadi, jika Amerika menginvasi Kuba, maka Fidel Castro memiliki segala alasan untuk menggunakannya. Namun Khrushchev harus cepat memutuskan bagaimana harus merespon JFK. Dengan blokade tersebut, Khrushchev juga harus berlomba dengan waktu untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan pada kapal-kapalnya yang masih dalam perjalanan. Memang hampir semua kapal telah tiba di Kuba, namun ada satu grup lagi yang mengangkut rudal yang lebih besar masih berlayar di lautan Atlantik. Pilihannya hanya dua, yaitu menarik mundur kapal-kapalnya, kemudian menanggung beban malu, atau terus maju dengan harapan kalau JFK hanya menggertak saja. Pada 24 Oktober 1962, Khrushchev mengirim pesan kepada JFK. Ia mengatakan bahwa blokade tersebut adalah salah satu wujud agresi yang bisa mengarah pada perang. Ia juga mengatakan bahwa ia akan memerintahkan kapal-kapalnya untuk mengabaikan blokade tersebut. Sementara itu, kepanikan melanda Amerika. Bursa saham Wall Street kacau balau. Selama periode konflik, S&P 500 terjun bebas sebesar 22,5%, sementara Dow Jones anjlok 5,7%. Penurunan terbesar kedua setelah crash 1929. Swalayan mulai diserbu warga yang memborong persediaan seperti orang gila. Setelah itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain duduk di rumah, menonton berita tentang kapal Soviet yang semakin mendekati blokade. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih bisa melihat matahari terbit di keesokan hari. Seperti dua orang yang sedang beradu mata, sama-sama menunggu dan berharap lawannya untuk bereaksi. Kemudian pada akhirnya, kapal pertama Uni Soviet berputar balik. Khrushchev telah berkedip, kata Dean Rusk. JFK telah memenangkan taruhannya. Tidak akan ada lagi rudal yang sampai ke Kuba. Namun krisis terus berlanjut. Pada tanggal 25 Oktober 1962, Amerika menemukan bahwa pekerjaan pangkalan rudal di Kuba masih berlanjut dan sudah hampir rampung. Tidak melambat sama sekali.
masing-masing pihak telah bersiap untuk berperang. Strategic Air Command untuk pertama kalinya dalam sejarah dipindahkan ke DEFCON 2. Hampir 3.000 hulu ledak dipersiapkan. Pesawat B-52 lepas landas setiap 20 menit membawa senjata yang cukup kuat untuk menghancurkan 4 kota Uni Soviet. Sementara itu, pangkalan rudal Amerika yang dibangun dadakan di Kuba juga sudah hampir rampung. Sekali lagi, wacana serangan militer mulai diangkat kembali ke meja JFK. Jenderal-jenderal kembali menekan JFK untuk mengautorisasi serangan. Tiba-tiba pada 26 Oktober 1962, JFK menerima sebuah surat yang tak terduga dari Khrushchev. Dalam surat tersebut, Khrushchev mengatakan jika Amerika menghentikan blokade dan berjanji untuk tidak akan menginvasi Kuba lagi, maka Khrushchev akan menarik mundur pasukannya. Diikuti kalimat yang berbunyi, "Pak Presiden, kami dan Anda sekarang tidak boleh menarik ujung tali yang telah Anda ikat dalam simpul perang. Karena semakin kita menariknya, semakin erat simpul itu akan terikat. Begitu eratnya sehingga bahkan orang yang mengikatnya tidak sanggup untuk melepaskannya. Dan akhirnya simpul itu harus dipotong. Saya tidak perlu menjelaskan apa artinya kepada Anda, karena Anda sendiri sangat memahami kekuatan buruk yang dimiliki negara kita. Oleh karena itu, jika tidak ada niat untuk mempererat ikatan tersebut dan menyeret dunia ke dalam perang termonuklir, maka jangan hanya mengendurkan kekuatan yang menarik kedua ujung tali. Mari kita mengambil tindakan untuk melepaskan simpul tersebut. Kita bisa menyepakati ini." Betapa leganya perasaan JFK setelah membaca surat emosional yang ditulis langsung oleh Nikita Khrushchev tersebut. Ini berarti Khrushchev telah membuka peluang untuk membuat kesepakatan diplomatik. Namun, Excom skeptis atas surat tersebut. Mengingat jauh sebelumnya, Khrushchev juga pernah berjanji tidak akan menaruh senjata nuklir di Kuba. Mereka tidak mau termakan omongan Khrushchev lagi. Beberapa tetap menyarankan invasi, sementara yang lainnya tidak mau berkompromi. Sabtu tanggal 27 Oktober 1962 mungkin merupakan hari terpenting selama krisis rudal Kuba ini. Bahkan mungkin hari terpenting dalam peradaban manusia modern. 4 pangkalan rudal di San Cristobal telah siap berfungsi 100%. Fidel Castro mendapatkan informasi yang membuatnya menjadi yakin bahwa invasi Amerika ke Kuba takkan terelakkan. Ia mengirim telegram kepada Khrushchev, memintanya untuk melakukan serangan nuklir pertama ke Amerika. Namun Khrushchev memiliki pendapatnya sendiri. Ia percaya bahwa masih ada waktu untuk bernegosiasi. Ia mengirimkan proposal kedua kepada JFK. Kali ini, dia membuat kesepakatan menjadi lebih spesifik. Ia setuju untuk menarik rudalnya dari Kuba jika JFK setuju untuk melakukan hal yang sama terhadap rudal Jupiter di Turki. JFK merasa tawaran ini adil, namun tidak bagi Excom. Pemerintahan Turki juga menolak kesepakatan tersebut. Dengan dibongkarnya rudal Jupiter, maka itu dapat melemahkan posisi NATO terhadap Soviet. John F. Kennedy tahu bahwa dia memang selalu berdiri sendirian menghadapi para penasehatnya. Menjelang tengah hari, pesawat pengintai Amerika yang dipiloti oleh Rudolf Anderson memasuki udara Kuba untuk mengambil foto pangkalan rudal di sana. Namun secara tidak sengaja, ia menarik perhatian sistem pertahanan udara Soviet. Tentara Soviet yang telah berada dalam status waspada penuh selama beberapa hari
Apalagi Castro meyakinkan mereka bahwa Amerika akan menginvasi, memutuskan untuk tidak membiarkan pesawat pengintai itu kabur. Mereka menembakkan 2 rudal ke pesawat dan membunuh Anderson. Krisis ini telah memakan korban jiwa pertamanya. Mulai dari detik ini, kedamaian menjadi serapuh ranting kering. Saking rapuhnya membuat hari tersebut dinamai Black Saturday. Hampir semua orang mengelilingi JFK, mendesaknya untuk memerintahkan serangan militer skala penuh ke Kuba. Di detik-detik krusial ini, JFK pergi menemui satu-satunya orang yang bisa ia percaya, yaitu adiknya sendiri, sang jaksa agung Robert F. Kennedy yang akrab dipanggil Bobby. Dengan bantuan juru tulis kepresidenan Ted Sorensen, Bobby membalas surat dari Khrushchev, mengatakan bahwa Amerika setuju untuk tidak menginvasi Kuba dan membongkar rudal Jupiter yang ada di Turki, asal Soviet juga membongkar pangkalan rudalnya di Kuba. Namun dengan satu syarat, kesepakatan ini harus dilakukan dengan sangat rahasia untuk menghindari protes dari sekutu Amerika di NATO. Ini adalah usaha terakhir yang bisa JFK lakukan untuk menghindari perang nuklir. Jika Khrushchev menolak syarat itu, maka JFK tak punya pilihan selain perang. Di sela-sela waktu ini, sebuah konfrontasi yang sangat berbahaya sedang terjadi di Laut Atlantik. Angkatan Laut Amerika sedang berupaya secara intensif untuk melacak keberadaan kapal selam Rusia sejak awal krisis dimulai. Dan hari ini mereka berhasil menemukannya. Mereka berusaha membuat kapal selam tersebut naik ke permukaan dengan menjatuhkan bom-bom peringatan tepat di atas mereka. Kapal selam B-59 Soviet yang telah dikejar-kejar oleh Angkatan Laut Amerika selama 2 hari terakhir sedang mengalami kondisi yang mengenaskan. Sistem ventilasi telah mati, menyebabkan peningkatan suhu yang tinggi. Dan kadar karbon dioksida yang tinggi mulai mempengaruhi para awak. Komunikasi dengan Moskow juga sudah terputus lebih dari 24 jam yang lalu. Diperparah dengan gelombang ledakan demi ledakan tepat di atas mereka. Membuat mereka berpikir bahwa Perang Dunia Ketiga telah dimulai dan sedang berlangsung di atas kepala mereka. Lalu sang kapten memerintahkan untuk meluncurkan torpedo nuklir. Namun, untuk keputusan ini membutuhkan persetujuan dari seluruh pejabat di dalam kapal. Salah satu pejabat di sana, Vasily Arkhipov, menolak peluncuran torpedo tersebut, tanpa menyadari bahwa keputusannya tersebut telah mencegah pecahnya perang nuklir. Sendirian, Arkhipov telah menyelamatkan dunia. Pada tengah malam hari, segala sesuatu menjadi tidak pasti. Baik Fidel Castro maupun militer Amerika sama-sama mendorong untuk berperang. Sementara JFK masih menunggu dengan gelisah respon dari Khrushchev. Kini semuanya bergantung pada Nikita Khrushchev. Namun sebenarnya Khrushchev memang berniat untuk mundur sejak beberapa hari yang lalu. Namun ia tidak memiliki alasan yang kuat untuk itu. Dengan masuknya surat terakhir dari JFK tersebut, akhirnya Khrushchev melihat jalan keluar. Keesokan paginya, 28 Oktober 1962, Khrushchev menyiarkan kesepakatannya. Siaran tersebut mengakhiri krisis. Baik JFK dan Khrushchev sama-sama menghormati kesepakatan tersebut. Semua poin yang tercantum di dalamnya dilakukan secara bertahap. Mereka berdua sama-sama merasa lega. Namun banyak yang tidak senang dengan hal tersebut. Fidel Castro sangat marah karena merasa Khrushchev telah membuat kesepakatan di belakangnya. Ia mulai meragukan Soviet. Mereka yang dengan sekuat tenaga mengusulkan invasi dari awal dimulainya krisis, mulai mengkritik JFK dengan keras. Jenderal Curtis LeMay begitu dendam.
Ia mengatakan kesepakatan tersebut adalah kekalahan terbesar Amerika sepanjang sejarah. Krisis rudal Kuba merupakan puncak dari Perang Dingin. Krisis ini menyadarkan kedua belah pihak akan pentingnya komunikasi selama masa genting. Surat pertama dari Khrushchev membutuhkan waktu sekitar 12 jam untuk mencapai JFK. Hal ini mendorong dibuatnya hotline, jaringan komunikasi yang menyambungkan antara Pentagon dengan Kremlin pada tahun 1963. Kini mereka tidak perlu lagi mengandalkan surat dan siaran radio atau televisi untuk menyampaikan pesan.